kita, Tuhan terus menjaga kita sehingga kita boleh beribadah hari ini. Ya, anak-anak bisa beribadah di rumah. Dan pada saat ini silakan anak-anak siapkan hatinya. Siapkan Alkitabnya juga Lasa, karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, sebelum itu kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu I love you, Jesus. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami pagi ini. Kami boleh beribadah. Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami selama beribadah ini Tuhan. Biarlah juga firman Tuhan yang boleh kami baca dan yang kami renungkan boleh menolong kami, memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Semuanya bisa berdiri. Nah, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Oke, kita sama-sama nyanyikan ya. Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
Oke, semuanya silakan duduk. Oke. Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Gimana? Ada semangat? Ada sukacita? Saya percaya anak-anak tambah semangat. Anak-anak masih ingat nggak Lause? Jangan-jangan udah lupa ya wajah Lause ini. Nah, sebelum kita cerita, yuk kita lipat tangan. Kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan, kita sudah alami bersama-sama sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Tuhan begitu baik, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga, melindungi, memelihara, memberkati siang malam setiap saat di rumah kami, dimanapun kami berada, orang tua kami dalam pekerjaan. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana, berikan hati, telinga yang mau mendengar dan taat patuh pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada satu kisah yang Lause ingin cerita. Lause ingin sharing. Kemarin itu Lause lagi bermain-main, ya, dengan teman-teman. Tapi teman-teman itu semuanya, ya, ada yang baik, ada yang tidak. Waduh, Lause sedih. Karena apa? Mereka itu, gimana ya? Tidak punya pikiran. Mereka punya otak tapi tidak bisa berpikir bahwa kita dalam berteman itu harus selalu baik, selalu harus saling sayang, gak boleh marah-marah, gak boleh tapi harus saling halo, sayang, dan berteman selalu. Nah, kalau dia berteman, wah dia suka lupa sama janjinya, suka janji-janji. Oh ya bentar, iya bentar. Bentar itu kapan? Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bahkan tahunan. Wah, kalau udah dibilang besok, waduh, bener nggak ya? Kenapa? Nah, tadi coba tanya dalam hatimu, pernah nggak kamu berbohong? Pernah nggak kamu lupa sama janjimu? Wah, janji. Wah, padahal janji itu adalah utang loh. Nah, padahal janji itu adalah satu aturan yang harus kita taati, yang harus kita ikuti bersama-sama. Nah, makanya kadang saya bilang, hey bro, hey mas bro, hey sis, kok kamu lupa sama janjimu? Katanya mau temanin, katanya mau kasih, katanya mau bayar, katanya mau ajak, tapi enggak, lupa selalu. Wah, saya sering dilupakan. Gimana ya teman-teman? Tapi ingat, Lause enggak marah. Karena apa? Ada Tuhan. Tuhan sayang. Kalau kita marah, sudah menimbulkan DOSA. Apa adik-adik? DOSA apa? DOSA hutang ya? DOSA apa? Janji ya? Bukan. Dosa. Kalau dosa itu sudah ada, berakar dan berbuah, maka nanti akan besar. Nah, kalau dosa itu semakin bertambah dan semakin besar, maka kamu akan menjadi seorang penjahat, penipu, pembohong. Boleh enggak? Gak boleh. Demikian itu Tuhan ingatkan kepada seorang
anak muda. Ya, dia juga anak muda karena dia juga pernah berbohong, dia juga pernah mengingkari janjinya di hadapan Tuhan, tapi dia menangis, berdoa, berlutut, minta ampun. Yang akhirnya dia disuruh memimpin bangsa Israel. Siapa? Ya, MUSA siapa? MUMSA, MOSES apa? MOSES. Siapa? Iya. Dia akhirnya disuruh memimpin bangsa Israel. Keluar dari mana? MESIR. Apa? MESIR. Apa? Ayo. Nah, karena itu Tuhan ingatkan, hai MOSES, ingatkan bangsa Israel agar mereka menjadi bangsa yang dengar-dengaran, taat berjalan pada peraturan Tuhan, agar mereka selalu diberkati Tuhan dan selalu rajin berdoa, ikuti perjalanan pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan bersama-sama. Tapi bangsa Israel tidak dengar-dengaran, tidak taat sama perintah Tuhan. Makanya seringkali Tuhan dibuat marah, kesel. Nah, kalian adik-adik kalau mau tanya, kalau kalian dibohongin, suka enggak? Seneng enggak? Kalau kalian di PHP-in, dijanji tapi enggak dilakukan, seneng enggak? Tidak. Kalian dijanji, oh nanti dikasih ini, oh nanti dibawain, nanti diajak, tapi tidak. Sakitnya itu di mana? Di sini sakit sampai ke sini. Kalian bisa marah bukan? Lihat wajah Lausa, marah ya. Nah, ini marah kan? Marah ya. Nah, jadi kita itu gak boleh suka bikin marah papa mama. Ayo, situ kan? Suka bikin marah papa mamanya siapa? Siapa yang pingin papa marah mamanya suka sakit-sakitan? Wah, senang mamaku sakit, senang papaku sakit. Bebas, aku merdeka, mau lari, mau jalan, karena mamaku sakit. Aduh, senang gak papa mamanya sakit? Suka? Suka pasti. Angkat tangan yang suka mamanya sakit, papanya sakit. Ketahuan. Karena itu kita nggak boleh bangsa Israel bikin suka sakit hati Tuhan, sakit, marah sampai ke sini. Tapi Tuhan tetap baik. Yesus baik, Tuhan baik ke semua bangsa Israel, terlebih semua anak-anak sekolah minggu. Karena itu kita harus berjanji. Saya berjanji tidak akan nakal. Saya berjanji akan dengar-dengaran, akan selalu berjalan dengan baik. Saya berjanji untuk rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mencuci piring, bantu orang tua, rajin nyapu, beres-beres, supaya papa mama sehat, kuat, dan tersenyum lihat kita. Jangan, aduh, pening pala mama, pening pala papa, aduh, siapa ini, aduh, Silo bikin pening, aduh, Leon lagi, aduh, Ibet lagi, aduh, semua anak-anak. Tapi harus, kalau buat salah harus apa? Minta maaf, minta ampun sama papa, sama mama, terlebih sama Tuhan. Bangsa Israel demikian. Tuhan marah dan menghukum. Kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan tidak suka
Tuhan tidak suka bangsa Israel yang suka bikin. Karena itu kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan dibikin. Kalau Tuhan mau bikin tersenyum, maka anak sekolah minggu harus rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah, karena itu Musa pun juga dibikin. Karena bangsa Israel tidak taat. Padahal Tuhan sudah kasih peraturan. Ayo, kamu mau diberkati, kamu mau masuk ke tanah perjanjian, maka dengar-dengaran. Tapi yang tidak dengar-dengaran, maka mereka akan dihilangkan, dilenyapkan, Tuhan bunuh. Karena itu peraturannya, yaitu atau konsekuensinya, peraturannya, perjanjiannya. Barang siapa yang tidak taat, yang tidak dengar-dengaran, maka dia akan tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian surgawi, ilahi, yaitu surga. Nah, yang mau masuk surga siapa? Nah, pasti semua mau masuk surga. Tapi mau nggak prosesnya? Mau nggak jalani dengan baik? Kalau mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, mau berjumpa siapa? Coba setelah kita meninggal, kita mau berjumpa sama siapa? Ada dua pilihan. Mau berjumpa sama Tuhan Yesus atau mau berjumpa sama iblis. Pilih. Mau pilih mana? Mau jumpa dengan Tuhan Yesus atau jumpa sama iblis? Ayo pilih mana? Kalau saya mau jumpa sama Tuhan, karena itu saya mau rajin dengar-dengaran, berjalan bersama dengan Tuhan, rajin saling mengasihi, sayang, bantu semua orang. Tapi kalau kita tidak taat, maka kita akan berkawan dan bahkan nanti bisa berjumpa dengan siapa? Iblis. Kalian mau? Ayo, mau apa enggak? Kalau enggak, maka harus dengaran. Karena itu, baca Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Itulah janji Tuhan kepada umat Israel. Ada peraturan yang Tuhan berikan kepada umat Israel, dan peraturan itu berlaku untuk kita. Hukum itu berlaku untuk kita hari ini. Anak-anak, adik-adik harus taat. Karena itu, orang tua, hai Bapak Ibu, anaknya tolong dong diajak rajin berdoa, rajin baca Alkitab, supaya anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, taat dan mengasihi orang tua terlebih Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengajarkan kami untuk taat mengikuti peraturan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sadar kami seringkali malas, lalai membuat hati Tuhan, sedih membuat hati Tuhan, marah. Ampuni saran dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.